Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa kimia di kelas 10 pada fase E. Jadi langsung saja kita mulai menyimak videonya ya. Tonton sampai habis. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, alangkah baiknya kita mempelajari tentang peta konsepnya dulu, agar kalian paham apa aja yang akan dibahas pada materi ini. Nah, pada materi tata nama senyawa ini, itu terdiri dari senyawa biner, senyawa poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Yang pertama itu ada senyawa biner, terdiri dari logam dan non-logam, lalu ada juga terdiri dari non-logam dan non-logam. Nah, untuk yang logam dan non-logam itu memiliki tata nama logam plus non-logam dan berakhiran ida. Di sini contohnya kalium klorida. Nah, sedangkan untuk non-logam dan non-logam itu memiliki tata nama indeks non-logam kurung kecuali indeks 1 plus indeks non-logam. Di sini contohnya belerang trioksida atau SO3, lalu ada juga di nitrogen tetraoksida atau N2O4. Lalu yang kedua ada senyawa poliatomik, itu terdiri dari 2 anion, lalu ada lebih dari 2 anion. Nah, pada 2 anion ini memiliki tata nama kation plus anion, yaitu yang berakhiran it atau at. Di sini contohnya ada natrium sulfat dan ada natrium sulfit. Lalu ada yang lebih dari 2 anion itu memiliki tata nama kation plus hipo atau per anion, it atau at. Nah, di sini contohnya kalsium hipoklorit, kalsium klorit, lalu ada juga kalsium klorat. Lalu yang ketiga itu ada senyawa asam, itu memiliki tata nama asam plus anion. Nah, di sini contohnya asam bromida, asam sulfat. Lalu yang keempat itu ada senyawa basa, itu memiliki tata nama ion logam plus hidroksida. Contohnya di sini kalium hidroksida dan aluminium hidroksida. Oke, sekarang teman-teman apakah masih ingat ya? Do you remember about the tata nama senyawa kimia? Apakah kalian masih ingat tentang unsur-unsur kimia itu ada apa aja ya? Yang mungkin secara umum teman-teman itu masih ingat atau tahu, misalnya itu seperti oksigen, natrium, nitrogen, kemudian ada juga magnesium. Nah, teman-teman, di sini syaratnya itu harus hafal golongan 1 sampai 8A. Nah, itu merupakan golongan utama yang disarankan untuk teman-teman itu hafal ya. Teman-teman bisa cek pada catatan sebelumnya, materi sebelumnya terkait dengan bagaimana cara menghafal unsur golongan 1 sampai 8A, misalnya pakai jembatan keledai. Oke, selanjutnya yaitu ada pengertian tata nama senyawa. Jadi, apa sih pengertian tata nama senyawa itu? Tata nama senyawa adalah sistem aturan yang digunakan untuk memberikan nama unik pada setiap senyawa kimia agar dapat diidentifikasi secara sistematis dan konsisten di seluruh dunia. Sistem ini yang dikembangkan oleh IUPAC memastikan bahwa setiap senyawa itu memiliki nama yang dapat dipahami oleh semua ilmuwan, sehingga memudahkan komunikasi dan pemahaman tentang struktur, komposisi, dan sifat kimia molekul. Oke, selanjutnya ada penggolongan tata nama senyawa. Nah, di sini digolongkan pada beberapa, yaitu yang pertama ada senyawa biner, yang kedua ada senyawa poliatomik, yang ketiga ada senyawa asam, dan yang keempat itu ada senyawa basa. Nah, mari kita bahas satu persatu agar kalian paham. Oke, untuk yang pertama itu ada tata nama senyawa biner. Senyawa biner ini adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Nah, tata nama senyawa biner ini terdiri dari yang pertama itu ada logam dan non-logam atau ionik. Nah, untuk penamaannya itu tipsnya dengan cara logam plus non-logam plus ida. Jadi, untuk senyawa logam dan non-logam itu caranya dengan menyebutkan nama kation atau logam, lalu nama anion atau non-logam, dan diakhiri dengan kata ida. Nah, di sini untuk golongan 1A sampai 3A itu logam, dan untuk golongan 4A sampai 7A itu non-logam. Nah, di sini golongan 1A yang bermuatan plus 1, golongan 2A bermuatan plus 2, golongan 3A bermuatan plus 3, dan untuk golongan 4A itu plus 4 muatannya. Nah, jadi untuk golongan 1A sampai 4A itu namanya kation, dan untuk golongan 5A yang bermuatan min 3, golongan 6A yang bermuatan min 2, dan golongan 7A yang bermuatan min 1 itu sebagai anion.
Baik, selanjutnya itu ada contoh penamaan kation dan anion dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tabel kation dan anion, di mana kation itu ada natrium, kalium, litium, rubidium, cesium, magnesium, kalsium, strontium, barium, aluminium, seng, dan perak. Nah, selanjutnya yang anion itu ada hidrida, nitrida, oksida, sulfida, fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Untuk contohnya yaitu ada K+ plus Cl- menghasilkan KCl. Nah, di sini senyawa KCl terdiri atas unsur kalium dan klor. Kalium bertindak sebagai kation sehingga namanya tidak perlu diubah. Lalu klor itu bertindak sebagai anion sehingga ditambahkan akhiran ida, yaitu menjadi klorida. Jadi nama senyawa KCl adalah kalium klorida. Selanjutnya ada contoh lagi penamaan senyawa biner dengan logam dan non-logam. Di sini yang pertama ada Na+ plus Cl- yang bereaksi menghasilkan NaCl, namanya menjadi natrium klorida. Selanjutnya ada Mg2+ plus 2F- yang bereaksi menghasilkan MgF2, yaitu namanya magnesium fluorida. Lalu ada Al3+ plus 3Cl- yang bereaksi menghasilkan AlCl3, namanya aluminium klorida. Lalu ada 2Na+ plus S2- yang bereaksi menghasilkan Na2S, namanya yaitu natrium sulfida. Lalu ada Ca2+ plus 2F- yang bereaksi menghasilkan CaF2, yaitu namanya kalsium fluorida, dan lainnya. Lalu, jika logam bermuatan lebih dari 1, maka cara penamaannya yaitu logam kurang muatan plus non-logam dan diakhiri oleh ida. Ini adalah contoh logam yang bermuatan lebih dari 1. Ada Fe yang terdiri dari Fe2+ dan Fe3+, lalu ada Cu yang terdiri dari Cu+ dan Cu2+, ada Au yang terdiri dari Au+ dan Au3+, ada Pb yang terdiri dari Pb2+ dan Pb4+, lalu ada Cr yang terdiri dari Cr2+, Cr3+ dan Cr4+, lalu ada Sn yang terdiri dari Sn2+ dan Sn4+. Selanjutnya ada contoh penamaan senyawa biner dengan logam dan non-logam jika muatan lebih dari 1, yaitu Fe2+ plus 2Cl- menghasilkan FeCl2, yaitu namanya besi 2 klorida. Lalu ada juga Fe3+ plus 3Cl- menghasilkan FeCl3, namanya besi 3 klorida, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua itu tata nama senyawa biner, non-logam dan non-logam. Tipsnya yaitu dengan awalan plus non-logam plus awalan plus non-logam dan diakhiri dengan ida. Jadi senyawa biner dari non-logam dan non-logam ini disebut dengan senyawa kovalen biner. Cara penamaan senyawa kovalen biner adalah sama seperti senyawa ion, yaitu diberi akhiran ida. Jika pasangan unsur hanya membentuk satu jenis senyawa, angka indeks atau jumlah atomnya, maka tidak perlu disebutkan. Contohnya HCl yaitu hidrogen klorida. Beberapa pasang unsur yang dapat pula membentuk lebih dari satu senyawa biner, penamaan senyawa harus disebutkan jumlah atomnya dalam angka Latin. Nah, ini merupakan awalan penamaan dari senyawa biner. Ada 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Jadi, di sini tipsnya, awalan 1 untuk unsur pertama tidak perlu disebutkan. Nah, kita langsung ke contoh penamaan senyawa biner non-logam dan non-logam. Di sini ada CO yaitu karbon monoksida. Lalu ada CO2 namanya karbon dioksida. Lalu ada N2O5, di situ N memiliki indeks 2 berarti dinitrogen, lalu O memiliki indeks 5 namanya berarti pentaoksida. Jadi namanya dinitrogen pentaoksida. Selanjutnya yang kedua ada tata nama senyawa poliatom yang dibentuk oleh lebih dari 2 atom yang berbeda. Pada umumnya senyawa ini dibentuk oleh ion-ion poliatomik. Nah, ion-ion poliatomik itu adalah ion-ion yang terdiri atas 2 atom atau lebih yang terikat bersama. Umumnya itu dijumpai yang tersusun atas unsur-unsur non-logam. Nama ion-ion poliatomik itu ada amonium, hidroksida, cyanida, nitrit, nitrat, hipoklorit, klorit, klorat, hingga sampai dihidrogen fosfat. Bisa diperhatikan pada tabel tersebut.
Selanjutnya ada beberapa catatan aturan penamaan poliatomik, yaitu ada anion poliatomik umumnya lebih banyak dibandingkan kation poliatomik. Suatu kation poliatomik yang umum dijumpai itu adalah NH. Hanya sedikit anion poliatomik yang memiliki nama dengan akhiran ida, hanya OH yaitu ion hidroksida dan Cn ion cyanida. Sedangkan yang lainnya lebih banyak berakhiran id dan ada juga berawalan hipo dan per. Nama anion beroksigen diberi akhiran at itu untuk atom oksigen yang lebih banyak dan id untuk atom oksigen yang lebih sedikit. Contohnya 2Na plus SO4 2- menghasilkan Na2SO4, namanya natrium sulfat dan lainnya. Lalu, senyawa ion poliatomik adalah gabungan nama kation, nama anion, dan angka indeks yang tidak disebutkan. Senyawa ion bersifat netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Contohnya itu senyawa ion poliatom dari K+ dengan OH- menghasilkan KOH, yaitu namanya kalium hidroksida. Lalu, jika membentuk lebih dari 2 anion, maka tata nama senyawanya itu adalah misalnya pada Ca2+ dengan ClO- menghasilkan CaClO 2 kali, maka namanya kalsium hipoklorit. Ada juga Ca2+ dengan ClO 2- menghasilkan CaClO 2 kali, namanya kalsium klorit. Selanjutnya yaitu contoh penamaan senyawa poliatomik. Nah, di sini ada K+ dengan Cn- itu menghasilkan KCN, namanya kalium cyanida. Lalu ada NH4+ dengan Cl- menghasilkan senyawa NH4Cl, yaitu namanya amonium klorida dan lainnya. Selanjutnya ada yang ketiga, itu tata nama senyawa asam. Asam adalah senyawa kovalen terdiri atas ion H sebagai kation dan suatu anion. Nah, di sini tipsnya penamaannya didahului dengan kata asam dan diikuti dengan nama anion. Contohnya HBr yaitu asam bromida, H2SO4 yaitu asam sulfat, HNO3 asam nitrat dan lainnya. Untuk yang terakhir itu ada tata nama senyawa basa. Pada umumnya basa adalah senyawa ion dari logam dengan ion OH. Penamaannya, tipsnya itu diawali dengan menyebutkan ion logam dan diikuti dengan hidroksida. Contohnya KOH yaitu kalium hidroksida, ada MgOH 2 kali magnesium hidroksida, ada FeOH 2 kali yaitu besi 2 hidroksida dan lainnya. Baik, itu tadi untuk materi tata nama senyawa kimia. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.